Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saudaraku, apa kabar buat kita semuanya? Khususnya buat jemaat yang terkasih, yang dicintai, yaitu jemaat GBI Bahasa Bandar Sanwe, Kuala Lumpur, Malaysia. Sekali lagi boleh lambaikan tangan teman-teman, katakan sama-sama Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya semua kita ada dalam keadaan sukacita hari ini, amin. Nah saudaraku, saya yakin teman-teman tadi sudah menikmati Tuhan, sudah mengalami hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, sudah disegarkan, sudah dikuatkan, dihiburkan lewat pujian penyembahan yang saudara lakukan, amin saudara. Oleh karena itu tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan dari kerajaan sorga, yaitu pesan-pesan kehidupan dari firman Tuhan, amin. Nah saudaraku, mari langsung saja kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, mulai dari ayat 13 sampai ayat 21. Saya yakin dan percaya perikop ini bukan jarang kita dengar, tapi sering. Namun kita terus mau belajar saudara, amin. Dan hari ini saya berikan tema, yaitu menerima hidup yang kekal atau diselamatkan oleh Tuhan. Itu tema kita. Nah saudara, mari buka Alkitab saudara. Yang bawa Alkitab, yang tidak, saudara boleh dengarkan. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh teman-teman kasih tahu sama teman samping kanan kirinya, katakan, kalau aku nanti agak ngantuk tolong diganggu saya, begitu, amin saudaraku. Haleluya. Dan sebelumnya saudara, khusus buat jemaat GBI yang ada di Bandar Sanwe, kalau ada teman-teman yang baru pertama datang beribadah ke tempat kita, saya menyapa saudara, selamat datang, selamat beribadah di GBI Bahasa Bandar Sanwe, Kuala Lumpur, Malaysia. Teman-teman bukan orang asing dan bukan orang lain di tempat kita. Saudara adalah bagian dari keluarga besar GBI Bahasa Bandar Sanwe, Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat beribadah, Tuhan memberkati, amin. Haleluya, puji Tuhan. Langsung saudaraku, kita akan lihat Yohanes pasal yang ketiga ayat 13. Kita mulai dari ayat 13, amin. Dikatakan di sana begini: tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, kata Rasul Yohanes, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia, maksudnya Yesus. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke sorga, kata firman Tuhan ini, kata Rasul Yohanes, selain daripada Dia, yaitu Anak Manusia. Maksudnya Anak Manusia itu Yesus. Oleh karena itu kita bersyukur saudara. Saudara, kalau kita mau masuk surga, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang boleh sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Dan Yesus juga berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang boleh sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui Yesus. Artinya saudara, Yesus adalah jalan satu-satunya masuk ke dalam kehidupan yang kekal, masuk surga, kerajaan Bapa, kata Alkitab. Oleh karena itu kita bersyukur. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, berarti kita sudah dapat tiket untuk masuk kerajaan surga, amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Yohanes menekankan kepada kita dan kepada semua orang yang mendengarkan firman, bahwa tidak ada jalan kepada keselamatan atau masuk kerajaan surga kecuali melalui Yesus. Oleh karena itu Alkitab mencatat, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, maka mereka akan diselamatkan. Katakan amin, haleluya. Ayat ke-14 saudaraku dikatakan begini: dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Saudara, kalimat ini, ayat ini ada di kitab Bilangan. Apa maksudnya? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Saudara, kita mau melihat sebentar ke belakang, apa maksudnya ini? Kita akan melihat di kitab Bilangan. Kita pergi sebentar ke Perjanjian Lama. Bilangan pasal yang ke-21 ayat 5. Ini kisah cerita bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, di mana Musa menggembalakan bangsa Israel oleh karena perintah Tuhan, saudaraku ya. Oke, judulnya di atas ular tembaga ya. Nanti saudara baca di rumah supaya saudara tahu
ceritanya yang sebenarnya. Dikatakan begini, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Kita tahu bangsa Israel waktu Musa menuntun mereka ke tanah perjanjian, bangsa Israel dikatakan tegar tengkuk dan mereka selalu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, lalu mereka berkata, bangsa Israel berkata-kata melawan Allah dan Musa. Kita tahu Musa ini adalah hamba Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dari perbudakan dosa, perhambaan dosa dari tanah Mesir waktu itu, saudaraku. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Nah, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke arah bangsa itu. Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke arah bangsa itu, yang memagut mereka hingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Saudara, ceritanya ini kan bangsa Israel ini diminta Tuhan, Musa sebagai hamba Tuhan, Tuhan panggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di mana bangsa Israel di sana sangat menderita, diperbudak selama berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun. Dan Tuhan mau membebaskan mereka dari perbudakan, bahkan dari perbudakan dosa tentunya, saudara. Nah, satu kali dalam perjalanan itu kita melihat, kalau kita baca, bahwa bangsa Israel ini selalu bersungut-sungut. Sekalipun Tuhan selalu buat mujizat, memberikan manna dari sorga untuk mereka makan, dan daging burung puyuh untuk mereka makan. Namun setiap kali mereka belum dapat makanan, belum dapat mujizat, mereka bersungut-sungut, menyalahkan Musa dan menyalahkan Tuhan. Sampai Tuhan hukum mereka. Pada saat perikop ini, tadi kita dengar begini. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Padahal Tuhan mau bangsa Israel keluar dari Mesir supaya mereka bebas dari perbudakan. Karena selama 450 tahun mereka diperbudak di Mesir, menjadi kuli, menjadi hamba yang tidak ada hak hidup, menderita, saudara. Nah, supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke arah bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu, karena mereka sudah banyak yang mati dipagut ular, ya, karena mereka melawan Tuhan. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Nah, dia sadar lagi, saudara. Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Sadar mereka. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Kita tahu bahwa Nabi Musa adalah seorang hamba Tuhan yang sangat baik, rendah hati, lemah lembut, dan sangat mengasihi Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan, karena Musa berdoa, Tuhan berfirman lagi, bicara kepada Musa. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Tuhan menyuruh Musa membuat ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Ini ular-ularan, kayak patung ular begitu, saudara, sebagai lambang saja. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah hidup. Saudara, di sini ular tedung yang dibuat Musa, yang disuruh Allah Bapa, ini adalah melambangkan Kristus, melambangkan Yesus yang dinubuatkan nanti di perjanjian baru yang kita baca tadi. Di sini melambangkan Kristus. Artinya begini. Makanya dia bilang, kita kembali ke Yohanes, dia bilang begini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saudara, Yesus, anak manusia itu maksudnya Yesus, harus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan dalam setiap kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan.
Kenapa? Karena Yesuslah Tuhan, karena Yesuslah juru selamat, karena Yesuslah penebus dosa umat manusia, karena Yesuslah kita bisa masuk kerajaan surga. Dan keberadaan kita hari ini pun semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan ini Yohanes menekankan supaya setiap orang, khususnya kita yang percaya kepada Yesus, harus senantiasa dalam kehidupan kita meninggikan, mengagungkan Yesus dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa? Karena tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus kita akan binasa. Kita semuanya tahu. Oleh karena Yesus mengorbankan dirinya, nyawanya, mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, sehingga kita boleh menerima keselamatan di dalam Dia. Oleh karena itu dikatakan ayat 15 begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan menerima kehidupan kekal alias masuk surga. Saya bersyukur, saya percaya semua kita yang ada dalam ibadah ini, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, ayat yang ke-16 dia berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, karena begitu besar cinta kasih Tuhan, kita diselamatkan bukan karena kita layak. Kita diselamatkan semata-mata karena cinta kasih Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi, mencintai saya dan saudara sebagai umat ciptaannya. Oleh karena itu keselamatan itu dianugerahkan kepada saya dan saudara cuma-cuma. Saudara, tidak ada karya kita. Jadi kita bukan harus berbuat baik supaya kita diselamatkan, tidak. Kita harus hidup kudus supaya kita diselamatkan, tidak. Jadi maksudnya kenapa Tuhan suruh kita berbuat baik, berbuat benar, hidup kudus. Saudara, maksudnya bukan untuk diselamatkan, ya saudaraku. Karena keselamatan itu anugerah gratis. Namun, perhatikan, namun sebagai tanda seseorang sudah menerima keselamatan yang dianugerahkan Tuhan dengan gratis lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Tandanya kita sudah menerima keselamatan itu, saudaraku, kita mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mampu hidup kudus seperti yang Tuhan perintahkan. Makanya Tuhan perintahkan kita supaya dimanapun kita berada, kita menjadi terang dan garam. Kita menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, suratan Injil yang terbuka. Lewat seluruh hidup kita, kita menjadi contoh. Perkataan kita menjadi contoh. Tingkah laku kita, cara kerja kita, ya, cara bicara kita, cara pandang kita, perbuatan-perbuatan kita, apa yang kita kerjakan itu tidak dosa, tidak melanggar firman Tuhan, tapi semuanya baik dan benar seturut firman. Itu tandanya kita sudah menerima keselamatan. Itu tandanya Roh Kudus, Roh Allah, firman Tuhan ada dalam diri kita. Karena tanpa kehadiran Tuhan dalam diri kita, tanpa kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, tanpa keberadaan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan mampu hidup kudus. Kita tidak mampu menjadi berkat. Kita tidak bisa, tidak kuat menjadi contoh teladan panutan yang baik di muka bumi ini. Kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan karena kuasa Tuhan, karena hadirat Tuhan yang ada dalam diri kita, kita mampu. Oleh karena itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau ada di antara kita berkata, ibu saya belum mampu, saya selalu jatuh dalam dosa, saya selalu gagal menjadi berkat, saya selalu gagal melakukan firman Tuhan, saya jatuh bangun. Saudaraku, kalau kita gagal, kalau kita jatuh bangun, belum mampu, bukan berarti Roh Kudus, bukan berarti roh keselamatan atau firman Tuhan atau Yesus belum hadir dalam hidup kita. Yang ada itu pilihan. Kita mau jadi berkat atau tidak menjadi berkat, kita mau jadi teladan atau kita mau jadi batu sandungan, itu keputusan. Pilihan di tangan kita. Nah, contohnya begini. Contohnya mengampuni. Kalaupun ada orang yang mengecewakan kita, menyakiti hati kita, kita bisa terluka, tapi tidak perlu jadi pahit. Kita punya keputusan untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita atau tidak melepaskan pengampunan. Jadi untuk hidup benar, hidup kudus, menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat itu, menjadi teladan bagi banyak orang dimanapun kita berada, mungkin di kerjaan kita, di hostel, di keluarga, di lingkungan. Itu keputusan, saudaraku. Keputusan, bilang sama kanan kirinya, pilihan ada di tanganmu, kawan. Jadi kita mau hidup happy, kita mau hidup enjoy, sukacita, bahagia, itu keputusan tangan kita. Tapi kalau kita mau hidup dalam sakit hati, kecewa, sedih, berkepanjangan,
Itu juga keputusan di tangan kita. Alkitab berkata, orang bijak akan memilih selalu untuk melakukan hal yang benar. Amin. Nah saudara, hari ini tadi saya berbicara tentang bahwa keselamatan, ya, hidup kekal, menerima keselamatannya. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita sudah menerima keselamatan. Karena Allah Bapa sudah menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk saya dan saudara, dikorbankan di atas kayu salib. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai Yesus. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri kehidupan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mampu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni saya dan saudara. Makanya di doa Bapa kami didengung-dengungkan setiap ibadah minggu di banyak gereja, dikatakan misalnya, ampunilah kami Tuhan sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Setiap hari orang ucapkan setiap habis ibadah. Tapi apakah setelah keluar mereka dari gereja mereka praktekkan? Saya tidak tahu. Tapi pastikan saya dan saudara, walaupun kita tidak setiap hari minggu mungkin kita ucapkan, tapi karena kita tahu itu perintah dan kebenaran Tuhan. Kalaupun ada orang yang melukai, mengecewakan saudara, lepaskan pengampunan. Karena waktu kita mengampuni, bukan kita rugi, tapi kita sedang terberkati. Kita sedang memberkati hidup kita. Kita sedang mengizinkan roh Tuhan terus beracara, bekerja dalam hidup kita. Waktu kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mengecewakan kita, merugikan, menyakiti, melukai kita, kita sedang memberkati hidup kita dan masa depan kita. Kita sedang mengizinkan Tuhan membuka tingkap-tingkap sorganya untuk mencurahkan segala anugerahnya kepada kita. Kita sedang izinkan Tuhan untuk membawa kita berjalan di dalam rencana dan rancangan Tuhan yang indah. Karena sakit hati tidak mengampuni dendam, itu akan menghalangi berkat Tuhan, itu akan menghalangi pertumbuhan iman kita, itu akan menghalangi kehadiran Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Amin saudara. Makanya dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal atau diselamatkan. Artinya saudara, diselamatkan itu bukan hanya keselamatan masuk surga. Di bumi ini pun kita menerima keselamatan, penyertaan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saya dan saudara kalau kita percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang selalu mentaati, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin saudara. Seterusnya ayat yang ke-17 dikatakan begini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi kehadiran Yesus turun ke muka bumi ini, dia tinggalkan singgasananya di sorga, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, nah ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat firman ini menekankan kita supaya setiap kita sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus sampai tutup mata. Amin saudara. Artinya sekali kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita tidak akan pernah melepaskan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Sampai kita mati, sampai kita tutup mata, kita akan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Tidak mau tahu apapun godaannya, apapun tantangannya dalam kehidupan kita, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Karena kita tahu Yesus sudah mati buat saya dan saudara, dan tidak ada seorang pun yang mau mati buat kita kecuali Yesus Kristus. Oleh karena itu tetaplah berpegang teguh, percaya kepada Yesus dan firman-Nya, dan hiduplah seturut kebenaran firman Tuhan. Maka kerajaan sorga, damai sejahtera, kehidupan kekal yang Tuhan siapkan akan menjadi milik saya dan saudara. Amin. Ayat seterusnya dikatakan begini, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah sekali lagi ya, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Siapa itu terang? Yesus, firman. Yesus sudah datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia lahir di Bethlehem, dan dia besar, dan dia mati di atas kayu salib. Dia sudah datang saudara. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Betul, sampai hari ini juga manusia lebih menyukai kegelapan, lebih menyukai dosa, lebih mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan. Nyata sampai hari ini, sejak dulu, sejak Yesus ada di muka bumi ini pun manusia memang lebih menyukai. Tapi pastikan saya dan saudara tidak menyukai
lebih menyukai Tuhan, lebih menyukai kebenaran firman Tuhan daripada apa yang ada di dunia ini. Pastikan itu saudara. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan mengalami kerajaan surga. Nah, dikatakan di sini, kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, dari mana kita tahu bahwa seseorang itu lebih menyukai dunia? Dari mana kita tahu bahwa seseorang atau diri kita lebih mencintai dosa, lebih mencintai dunia, lebih mencintai kegelapan, pekerjaan iblis daripada mencintai Tuhan? Dari perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Dari tingkah laku kita, dari pikiran-pikiran kita, dari kehendak dan keinginan-keinginan kita setiap hari. Coba mari kita introspeksi diri. Sepanjang hari, sepanjang minggu, bulan dan tahun, apa sih yang paling kita kerjakan? Apa yang paling kita pikirkan? Apa yang paling kita ucapkan? Perbuatan apa yang kita buat? Adakah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita perkataan yang benar, membangun, memberkati, memuliakan nama Tuhan? Adakah pikiran-pikiran kita pikiran yang benar sesuai firman Tuhan? Pikiran yang benar, yang kudus, yang murni? Atau adakah perbuatan tingkah laku kita seturut dengan firman Tuhan? Atau tingkah laku kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang melakukan dosa. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Jadi dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu, saudara? Dari mana saudara tahu kalau terang itu ada dalam hidup kita? Dari perbuatan kita, dari perkataan kita. Makanya di lagu kita, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Barang siapa berbuat jahat, atau barang siapa berbuat dosa, barang siapa melanggar firman Tuhan, barang siapa tidak mau tahu dengan perintah Tuhan, barang siapa yang melawan firman Tuhan, berbuat jahat, berpikiran jahat, berbicara jahat, bersikap tingkah laku yang jahat, mungkin najis, mungkin pornografi, mungkin cabul, mungkin sombong, angkuh, tinggi hati, mungkin tamak, pelit, memiliki hawa nafsu, amarah meledak-ledak, tidak mengampuni. Ini semua jahat. Dikatakan, sebab barang siapa berbuat jahat, dia sedang membenci Tuhan. Dia sedang melawan Tuhan, saudara. Benci terang dan tidak datang kepada terang itu, sekalipun dia Kristen. Tapi saya percaya teman-teman yang hadir saat ini bukan orang-orang yang jahat, tapi orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ada satu ayat saya mau kita lihat ya, di Kolose, saudara. Kolose, tentang penyembahan berhala yang harus kita ketahui. Yang harus kita ketahui semuanya, kita harus mengerti. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang sangat sering saya sampaikan di dalam ibadah-ibadah kita. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan keenam saja dulu. Dikatakan gini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa yang duniawi? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara, mungkin banyak orang sudah tidak lagi menyembah. Tidak lagi menyembah kayu pokok-pokok besar, batu-batu besar. Tidak lagi merasa menyembah roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap, roh setan iblis. Tapi kita Kolose berkata, kalau dalam hidup kita masih cabul, pikiran cabul, perbuatan cabul, ngomong cabul, pornografi, najis, perjinahan, free sex, apalagi hawa nafsu jahat, nafsu yang tidak terkontrol, dan juga serakah, egois, tamak. Semuanya ini sama dengan menyembah berhala, sekalipun KTP kita Kristen. Oleh karena itu hati-hati saudaraku. Makanya kita selalu perlu beribadah. Dalam ibadah itu kita diajar, sehingga semakin hari hidup kita semakin kudus, suci, benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena semuanya mendatangkan hukuman Tuhan. Nah, itu dia berkata, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu itu kapan? Waktu kita belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mungkin kita Kristen tapi kita belum mengerti firman Tuhan. Tetapi sekarang katanya, buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah. Nah, itu tadi hawa nafsu tuh, nafsu jahat.
geram. Nah, geram saudara, kesel. Bahaya nih, boleh geram tapi sampai 10-15 menit, selebihnya nggak boleh. Apalagi kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, ngomong kotor. Jangan lagi kamu saling mendustai, jangan saling membohongi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara, semuanya ini, sekalipun kita tidak lagi menyembah kepada pokok-pokok besar, tapi kalau karakter-karakter yang tadi semua masih ada dalam hidup kita, di mata Tuhan kita ini masih sama dengan berhala, saudaraku. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Mari percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, berarti kita percaya firman-Nya. Kalau kita percaya firman-Nya, maka kita akan terus belajar, melakukan, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, dimanapun kita berada. Khususnya lewat perkataan mulut kita, cara bicara kita. Pastikan perkataan yang keluar dari mulut kita selalu perkataan yang membangun dan memberkati, perkataan yang baik dan benar, bukan perkataan yang menghakimi, perkataan kotor, mengutuk, menjatuhkan iman orang. Tidak, saudara. Apalagi tingkah laku kita, biarlah kita menjadi berkat, miliki kasih, berbuat baik, saling tolong menolong, saling mengampuni dan mengasihi, saling memaafkan, saling memperdulikan, saling memperhatikan, saling menopang, bukan saling menjatuhkan. Murah hati, bukan iri dengki, rendah hati, lemah lembut, bukan sombong dan angkuh, bukan. Karena kalau kita sombong, angkuh, tinggi hati, dendam, itu sama dengan penyembahan berhala. Karena itu semua termasuk dengan keserakahan, termasuk hawa nafsu yang jahat, saudaraku. Amin. Saya percaya semua teman-teman mengerti dan memahaminya. Oleh karena itu, setelah mendengar firman Tuhan ini, kita akan tunjukkan ke dunia, kita akan tunjukkan kepada semua orang bahwa kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, berpegang teguh kepada firman Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan, setia mengiring, apalagi melayani Tuhan. Itu tandanya kita percaya kepada Tuhan. Maka tadi dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena orang yang percaya artinya taat kepada Tuhan. Ayat terakhir, saudara, dikatakan begini, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang atau kepada Tuhan, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi saya dan saudara, teman-teman, saudaraku, siapa saja yang melakukan atau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, siapa saja yang berbicara, berpikir benar, bersikap, bertingkah laku benar seturut firman Tuhan, siapa saja yang mempraktekkan firman Tuhan dalam hidupnya, berarti dikatakan di sana, berarti dia sedang berjalan kepada terang. Berarti dia sedang berjalan di dalam terang Kristus, di dalam kebenaran firman, bahwa perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Saya berharap saudara mengerti. Amin, saudaraku. Saya percaya semua kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan, sudah menerima pengampunan Tuhan, karena kita percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, biarlah sharing firman Tuhan hari ini memotivasi kita, mendorong kita untuk lebih semangat, lebih bergairah mengerjakan keselamatan kita. Kita sudah terima keselamatan, tapi firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bagaimana cara mengerjakan keselamatan kita? Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan lewat pengorbanannya, kematiannya di atas kayu salib. Kita sudah dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kesucian. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dipilih, kita sudah dikhususkan. Oleh karena itu, hiduplah dalam cinta kasih Tuhan. Kita sudah dibelas kasihani oleh Tuhan, kita sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, saling mengampunilah satu dengan yang lain. Kita sudah ditolong oleh Tuhan. Oleh karena itu, saling menolonglah satu dengan yang lain. Tuhan sudah memperhatikan kita. Oleh karena itu, saling memperhatikanlah kita satu dengan yang lain. Dengan demikian, kita sedang berjalan di dalam terang. Kita sedang berjalan kepada terang itu sendiri, yaitu firman Tuhan yang hidup. Amin, saudaraku. Saya berdoa dan berharap semua kita tidak terkecuali, tidak ada seorang pun di antara kita yang lebih benar atau yang kurang benar. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita terus bergairah mengiring Tuhan, sebagai tanda bahwa kita sudah menerima keselamatan, sudah menerima kebenaran, sudah menerima penebusan dosa daripada Tuhan. Mari kita makin bergairah, makin hari kita makin semangat, makin hari kita makin
bergairah, makin hari kita makin cinta Tuhan, makin hari kita makin setia, makin hari kita makin menggebu-gebu, makin menyala-nyala, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, lewat perkataan kita, sikap tingkah laku, perbuatan kita, dan lewat seluruh area hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi berkat, menjadi terang dan garam Kristus, menjadi teladan, menjadi contoh, panutan yang bisa ditiru, dicontoh oleh orang-orang lain. Sehingga lewat hidup kita, jiwa-jiwa yang belum datang kepada Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, akan datang kepada Tuhan, bertekuk lutut menyembah Tuhan. Dan dengan demikian lah kita meninggikan nama Yesus. Karena dikatakan tadi sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Cara satu-satunya supaya kita bisa meninggikan atau mengagungkan, memuliakan Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kita sebagai anak Tuhan, yaitu dengan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi contoh, kita menjadi teladan, baik di tempat pekerjaan kita, di tengah-tengah hostel, rumah tangga, keluarga, pelayanan, dan lingkungan kita. Sehingga setiap orang kalau melihat kita, mereka melihat ada Yesus. Ada Yesus, ada firman Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan buat kita. Saya percaya dengan menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, hidup kita semakin hari semakin berkenan, semakin mengalami apa yang Tuhan janjikan. Berkat jasmani, berkat rohani, penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan, masa depan yang penuh harapan, keajaiban mujizat Tuhan akan menyertai kehidupan saya dan saudara dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Doa dan harapan saya, kiranya semua saudara terus maju dalam Tuhan, diberkati Tuhan dalam segala hal, dipakai Tuhan dengan luar biasa guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita tutup, saya mau kita mengangkat pujian ini. Pujian yang tidak asing lagi. Biar pujian ini menginspirasi kita. Biar pujian yang kita angkat ini terjadi atas hidup kita. Bukan hanya kita nyanyi, tapi waktu kita naikkan pujian ini akan menjadi karakter kita. Ini menjadi komitmen kita. Ini akan menjadi berkat buat kita yang akan memampukan kita. Haleluya, kita mau katakan hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya undang kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi
jadi berkat. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Dan ini komitmen kami, ini permohonan doa kami. Bapa, biarlah pujian ini menjadi nyata dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Biarlah apa yang kami perkatakan lewat pujian ini, bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kami bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Kesempatan bagi kami untuk saling melayani, saling menopang, saling mendoakan, dan saling memberkati. Hidup ini adalah kesempatan bagi kami untuk saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Bahkan hidup ini adalah kesempatan bagi kami untuk saling memperdulikan, saling menolong Tuhan. Sebagai saudara seiman, hidup ini adalah kesempatan bagi kami untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun kami berada. Untuk boleh kami memberitakan kabar baik bagi saudara-saudara kami yang masih jauh dari keselamatan. Yesus anak Daud, Tuhan juru selamat hidup kami, ini hidup kami Bapa. Pakai kami dengan kuat kuasa-Mu, urapi setiap kami dengan pengurapan-Mu. Tambahkan kebijaksanaan, hikmat, tambahkan kesukaan, keberanian untuk memberitakan Injil, tambahkan kegairahan kepada setiap kami, tambahkan semangat Tuhan. Oh, kerelaan hati untuk menjadi berkat, untuk memberitakan kabar baik, untuk menjangkau teman-teman kami, mengajak teman-teman kami datang beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Karena Yesuslah juru selamat. Hanya waktu kami percaya, waktu kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, kami akan mengalami Tuhan. Dan kami percaya kami akan setia waktu kami taat dan setia melakukan firman-Mu Tuhan. Kerajaan sorga, berkat anugerah kasih karunia, berkat di bumi, berkat di sorga menjadi milik kami semua anak-anak Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, hamba-Mu terbatas. Diberkati, dikuatkan, diteguhkan, disemangati seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Diurapi, diperlengkapi, dipakai oleh Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang bersusah hati Kau hiburkan, yang jatuh dalam dosa Kau angkat, Kau ampuni, yang miskin Kau perkaya. Oh Tuhan, yang jauh, yang terikat terbelenggu Kau bebaskan dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit hati Kau pulihkan luka batin mereka. Berikan kemampuan untuk melepaskan pengampunan sehingga mereka sembuh. Terpuji nama Tuhan. Hamba serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu, diberkati Engkau lihat pujian penyembahan kami, diberkati seluruh jemaat-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami. Hamba terbatas tapi Roh-Mu tidak terbatas. Hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu yang Kau kasihi ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka dalam segala hal. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Boleh berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kiranya teman-teman semua diberkati. Salam sehat, penuh sukacita, diberkati Tuhan dalam segala hal. Sampai bertemu bersama teman-teman semuanya di tempat kita. Amin. Tuhan semua memberkati. Shalom.